Halo teman-teman, nama saya Zulfitri. Halo, saya Yulino Swenda. Halo, saya Bayu Alfariza Cynthia. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana wujud zat dapat berubah. Berikut merupakan capaian pembelajarannya. Kalian tahu nggak, wujud zat itu bisa berubah-ubah loh. Seperti es krim yang dimakan oleh Banu, dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Atau seperti uap air yang muncul ketika kita merebus air, dia berubah dari wujud cair menjadi uap atau wujud gas. Bagaimana ya wujud suatu zat bisa berubah-ubah? Apa yang membuat suatu zat dapat berubah? Nah, pertama kita akan mempelajari tentang mencair dan membeku. Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut dengan mencair atau meleleh. Contohnya es batu yang kita simpan di suhu luar, maka dia akan mencair. Beberapa benda padat bisa mencair seperti lilin, es batu, dan agar-agar. Ada benda-benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Nah, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh benda. Semakin banyak kalor yang diberikan, semakin cepat suatu benda mencair. Ketika zat cair kehilangan kalor, suhunya turun dan bisa berubah menjadi padat. Perubahan wujud dari cair ke padat disebut membeku. Ada zat yang membeku di suhu sangat dingin dan yang membeku di suhu biasa. Contohnya air sebagai zat cair yang kita masukkan ke dalam kulkas atau pendingin, dia akan berubah menjadi zat padat atau es batu. Apa itu menguap dan mengembun? Jadi selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud menjadi cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Loh, bagaimana caranya? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda tersebut akan menguap. Contohnya ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan ini dinamakan menguap. Nah, selanjutnya kenapa ya uap bikin piring kaca dingin jadi bertetes? Coba lihat, Azriel menutup panci beruap dengan piring kaca dingin. Lihat apa yang terjadi. Uap panas menyentuh kaca dingin, mendingin cepat, berubah jadi titik-titik air. Ini namanya kondensasi. Gas menjadi cair karena suhu permukaan lebih rendah. Jadi teman-teman, ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Selain mencair dan membeku, benda juga bisa langsung dari padat ke gas, lalu dari gas ke padat. Yuk, kita pelajari. Di kelas, kita panaskan kapur barus. Perhatikan, ukurannya makin kecil karena berubah menjadi gas beraroma khas. Ini disebut sublimasi. Gas bergerak bebas kemana saja. Uap kapur barus menyebar ke seluruh kelas. Semakin panas, penyebarannya makin cepat. Sekarang, letakkan es di atas kaca arloji. Permukaannya jadi dingin. Uap kapur barus yang menempel mulai kedinginan. Uap berhenti bergerak, berkumpul, lalu membentuk padatan seperti kristal. Perubahan dari gas ke padat ini disebut deposisi. Jadi, kapur barus padat menjadi gas, sublimasi. Gas menjadi padat, deposisi. Nah, jadi teman-teman kita sudah mempelajari tentang perubahan wujud suatu zat. Mulai dari perubahan dari wujud padat ke cair, Kirchhoff, dari cair ke gas dan gas ke cair, serta dari padat ke gas dan gas ke cair. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud zat melalui kegiatan memasak makanan khas daerah Sasambo. Di sini kita akan melihat pada salah satu makanan khas Bima, yaitu bingka dolu. Jadi kita akan memperhatikan bagaimana Ben-Ben mengalami perubahan wujud. Nah, hari ini kita akan masak bingka dolu sambil mempelajari perubahan wujud zat. Saat dipanaskan, gula padat mencair menjadi larutan. Ini perubahan wujud dari padat ke cair. Kemudian santan mendidih, uap naik. Ini perubahan cair ke gas. Larutan diangkat lalu didinginkan, uap berhenti naik, gas mengembun dan cair kembali. Telur cair dikocok dengan garam, lalu tepung padat ditambahkan. Ini pencampuran, bukan perubahan wujud. Lalu larutan gula merah yang dingin dituang. Adonan tetap cair, hanya tercampur rata. Selanjutnya, adonan yang halus masukkan ke dalam bahan cetakan yang telah diolesi mentega. Selanjutnya, tutup adonan dengan tutup cetakan, lalu panaskan cetakan bagian bawah dan atasnya dengan api arang atau bisa juga dengan langsung dipanggang. Tunggu selama 10-15 menit hingga matang dan mengeras. Ini perubahan dari cair ke padat.
Nah, teman-teman, melalui proses memasak bingka dolu tersebut, kita dapat memahami bahwa perubahan wujud zat sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari, terutama saat memasak, mulai dari mencairnya gula, menguapnya air saat dikukus, hingga adonan berubah menjadi kue padat. Semua menunjukkan bagaimana zat dapat berubah dari padat, cair, atau gas.